Oke, baik. Selamat siang. Izin untuk, saya mulai acara Prospek Talk pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan saya Fatra dari Prospek Institute. Baik, kami ucapkan selamat bergabung dalam Prospek Talk yang ke-15 dengan tema peran perusahaan dalam mewujudkan pemenuhan hak anak yang diadakan pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022 dari pukul 13 hingga pukul 15 nanti waktu Indonesia bagian Barat yang diselenggarakan oleh Prospek Institute. Oke, baik, sedikit informasi Bapak dan Ibu kalau Prospek Talks ini merupakan agenda webinar yang diselenggarakan oleh Prospek Institute sebagai wadah diskusi mengenai pengelolaan lingkungan berkelanjutan serta program pemberdayaan masyarakat. Baik, dan Prospek atau singkatan dari Proper and Sustainability Partnership Center merupakan bagian dari PT Arjuna Wijaya Karya, adalah konsultan proper dan program-program keberlanjutan yang berorientasi pada konsep lingkungan serta pemberdayaan masyarakat yang sustainable. Oke, baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai Prospek Talk yang ke-15 pada siang hari ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, untuk Prospek Talk yang ke-15 ini spesial untuk memperingati Hari Anak Nasional. Jadi saya juga mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang sudah diperingati di tanggal 23 Juli yang lalu. Jadi juga sesuai dengan tema kita pada Prospek Talk ke-15 pada hari ini. Oke. Dan sekedar informasi Bapak dan Ibu, nanti untuk, agenda Prospek ke-15 hari ini untuk daftar hadir akan kami kirimkan linknya saat sesi diskusi. Jadi ini sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa fokus terlebih dahulu dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Oke, baik. Selanjutnya saya mohon izin karena ini masih di awal nih, saya mohon izin untuk mendokumentasikan Prospek Talk pada hari ini terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Jadi dipersilahkan jika berkenan untuk mengaktifkan kameranya atau mungkin ingin memberikan reaction juga monggo dipersilahkan. Ini saya tunggu kira-kira 1 sampai 2 menit agar Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan diri untuk kita berfoto bersama dan mengaktifkan, kameranya, seperti itu. Baik, silakan Bapak dan Ibu. Masih kami tunggu untuk mengaktifkan kameranya. Oke, mungkin bisa saya mulai untuk mengambilkan fotonya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, mungkin satu kali lagi. 1, 2, 3. Iya, sebentar.
Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan untuk berfoto bersama untuk mendokumentasikan Prospek Tok 15 pada siang hari ini. Oke, baik selanjutnya sebelum kita memasuki agenda, ke materi, mari kita bisa simak terlebih dahulu sambutan dari Sustainable Service Senior Manager Prospek Institute, yaitu Mbak Karinandini Zahra Inesa. Selamat siang Mbak Ines. Ya, siang Mbak Fatra. Baik, kepada Mbak Ines, kepada Mbak Inesa dipersilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Lutfi dan Pak Dodi yang pada siang hari ini berkenan bergabung pada diskusi kita terkait dengan peran dan kontribusi perusahaan dalam memenuhi hak-hak anak Indonesia melalui kegiatan community empowerment. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli lalu, tentu perlu kita ingat kembali nih, bahwa anak merupakan aktor masa depan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga menjadi tanggung jawab kita semua untuk bersama-sama memenuhi hak-hak anak agar mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi dengan kualitas hidup yang baik di masa mendatang. Upaya pemenuhan hak anak di Indonesia bukan tanpa tantangan. Kita semua mengetahui bahwa terutama dalam beberapa periode belakangan ini masih terjadi kasus pelanggaran dan terabaikannya hak-hak anak yang masih kerap terjadi di sekitar hidup kita dan ternyata dianggap biasa di kehidupan sehari-hari dan malah dengan adanya krisis seperti misalkan krisis kemiskinan, isu kesehatan, kerawanan bencana dan konflik, akses internet dan sebagainya itu malah cenderung meningkat terjadi pelanggaran hak-hak anak ini. Maka sebagai negara dengan bonus demografi yang tinggi, sudah semestinya pemenuhan hak dasar anak yang meliputi hak hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak partisipasi, dan hak mendapatkan perlindungan untuk kita emban bersama. Nah, hari ini kami dari Prospek Institute tentu senang sekali Pak Lutfi dari PT Pertamina EP Subangfil dan Pak Dodi dari Kilang Pertamina International Unit 7 Kasim akan menyampaikan kontribusi-kontribusi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan hak dasar anak melalui pemberdayaan berkelanjutan. Lantas kami juga akan minta pendapat, masukan dari Bu Rina terkait dengan apa yang sebaiknya kita lakukan bersama, terutama dari kacamata akademik, untuk mendukung peningkatan pemenuhan hak anak berbasis pemberdayaan di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman sekalian, hadirin sekalian, mungkin itu sambutan dari saya mewakili teman-teman dari Prospek Institute. Semoga diskusi kita pada siang hari ini dapat saling menginspirasi sehingga kita dapat membangun Indonesia layak anak yang mewujudkan generasi muda yang sehat, berprestasi, dan peduli akan masa depan bangsa. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Inesa atas sambutannya yang telah diberikan menjadi semangat bagi kita untuk menyelenggarakan Prospek Talk yang ke-15 pada siang hari ini. Oke, baik langsung saja untuk acara Prospek Talk 15 kali ini akan dibantu atau dimoderatori oleh Mbak Niwang Gita Nafulani atau akrab kita sapa Mbak Gigi. Baik, nah saat ini Mbak Gigi merupakan RNC Officer di Prospek Institute dan Mbak Gigi juga merupakan lulusan dari Sosiologi UGM. Nah saat ini Mbak Gigi aktif dalam berbagai penelitian terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan baik, mungkin kita sapa saja langsung. Selamat siang Mbak Gigi. Selamat siang Mbak Fatra. Oke. Baik, Mbak Gigi sudah siap untuk memoderatori Prospek Talk 15 pada siang hari ini? Insya Allah siap. Oke, baik. Kepada Mbak Gigi, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fatra atas kesempatannya. Mungkin saya mulai sekarang ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, teman-teman.
Perkenalkan, nama saya Gigi selaku RNC Officer di Prospect Institute. Senang sekali pada siang hari ini dapat berpartisipasi sebagai moderator dalam acara Prospect Talks dengan topik peran perusahaan dalam pemenuhan hak anak. Nah, dalam sesi diskusi Prospect Talk kali ini dengan topik peran perusahaan dalam pemenuhan anak akan dipaparkan bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam memenuhi hak anak. Nah, topik kali ini saya rasa masih fresh from the oven begitu ya, karena pada Sabtu lalu adalah Hari Peringatan Anak Nasional begitu. Jadi mungkin topik-topik kali ini terkait dengan pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam penyelesaian masalah yang mungkin bisa jadi dalam berbentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan anak, kemudian juga hal-hal terkait perlindungan anak, pendidikan anak, dan juga bagaimana upaya perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui program pemberdayaan begitu. Oke, baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada Prospect Talks kali ini kita mendatangkan 3 narasumber yang sudah sangat berpengalaman di bidang tersebut. Langsung saja kita sapa para narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Dodi Absenak. Nah, beliau ini merupakan area manager Community Relation CSR dan Compliance dari PT Kilang Pertamina International Refinery Unit Kasim 7. Bapak Dodi, apakah sudah bergabung? Ya, siap Mbak, sudah siap. Cuman saya masih mobile, jadi ada kegiatan dengan direktur, jadi masih menemani beliau. Tapi nanti sambil berjalan. Oke, baik, terima kasih. Kemudian ada narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Wazirul Lutfi. Beliau ini merupakan Head Area Community Relation dari PT Pertamina Zona 7 Regional 2 Jawa. Bapak Lutfi, apakah sudah bergabung dan bisa mendengar suara saya, Pak? Assalamualaikum Mbak Gigi, teman-teman sekalian. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Terima kasih sudah dikasih kesempatan di Prospect Talk ke-15 ya buat kami. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pak ya. Kemudian, amin Mbak. Ya. Kemudian narasumber kita yang ketiga adalah Ibu Dr. Rina Herlina SOS MSI. Beliau ini merupakan dosen administrasi negara dari Universitas 11 Maret. Ibu Rina, apa kabar Ibu? Alhamdulillah Mbak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita mulai sharing session dan diskusi pada siang hari ini, perkenankan saya untuk membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Jadi yang pertama akan kita mulai dari penyampaian materi yang diberikan oleh Bapak Dodi selama mungkin sekitar 15 menit. Kemudian yang kedua adalah penyampaian materi dari Bapak Wazirul Lutfi, sama kurang lebih 15 menit juga. Terus kemudian yang ketiga dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Ibu Rina Herlina gitu ya. Kemudian kita akan membuka sesi diskusi bersama para narasumber selama mungkin 20 menit begitu. Jadi untuk sesi diskusi ini Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat sesuai dengan format yang telah dikirimkan panitia begitu. Mengingatkan juga kepada hadirin sekalian bahwa absensi akan dikirimkan panitia di tengah sesi diskusi kita pada siang hari ini. Oke, baik. Kemudian langsung saja mungkin ya kita masuk pada narasumber kita yang pertama. Beliau merupakan
Pak Dodi Yapsenak merupakan Area Manager Community Relation CSR and Compliance dari PT Kilang Pertamina Internasional Kasim. Apakah Bapak Dodi sudah siap, Bapak? Dari mungkin Bisa, siap. Oke, baik. Mungkin dari kami akan membantu untuk share screen dulu ya, Pak ya. Nah, oke, kepada Bapak Dodi kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan dan dipercayakan juga menjadi salah satu narasumber dari kawasan timur Indonesia, khususnya dari Papua Barat. Baik, untuk tema kita di siang atau sore hari ini di waktu Papua adalah pemenuhan hak anak adat melalui program CSR dari kami di PT Kilang Pertamina Internasional. Dari unit 7 Kasim. Next. Ya, ini adalah profil dan keunggulan keberadaan kilang kita di Kabupaten Sorong, Papua Barat, Kabupaten Sorong, Distrik Seget, Kampung Klayas. Kampung kalau di Jawa itu desa, distrik itu seperti kecamatan kalau di tempat lain. Nah, visi misi CSR kami menciptakan masyarakat yang mandiri dan berwawasan lingkungan melalui program CSR yang berkelanjutan, di mana kilang kami mempekerjakan 120 pekerja untuk saat ini, di mana 71 pekerja organiknya, itu ada pekerja organiknya 120, di mana 71 pekerja organiknya itu adalah pekerja asli Papua, kemudian pekerja yang non-organik sendiri 654 470 pekerjanya sendiri itu adalah pekerja asli Papua atau 71,9% yang bekerja. Kemudian yang organik sendiri pekerja asli Papua 59,2%. Jarak tempuh kilang kami, ini saya ceritakan profil dulu. Jarak tempuh kilang kami dari Kota Sorong ke tempat kami berada di kilang itu sekitar 98 maaf ya. Maaf Bapak Ibu, ini sambil bekerja, jadi kemudian kilang kami ini satu-satunya kilang yang berada di kawasan timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat, dengan luas area 80 hektar. Kalau sekarang sudah hampir sekitar 160 hektar. Kapasitas produksi kami, pengolahan kami sekitar 10.000 barel per hari. Kemudian juga kami ada melestarikan satwa endemik Papua Barat. Kemudian juga kami menggunakan solar cell untuk perkantoran dan perumahan sekitar 420 kWp. Kemudian juga kami mendapat beberapa penghargaan di bidang CSR seperti The Best Program for Indigenous, kemudian juga Proper Emas dan lain-lain. Next. Lanjut. Ya, ini adalah profil terkait
Klais Wontai, di mana Klayas tertinggal karena kampung Klayas atau desa Klayas ini berada di daerah yang cukup terisolir, kemudian juga tertinggal dan juga terpencil, kemudian akses juga terisolir, terputus, kemudian kapasitas sumber daya manusianya sendiri memang sangat terbatas di bidang pendidikan dan pengetahuan lainnya. Klais Wontai kami itu ada Klayas bersih dan sehat, yaitu penyediaan akses air bersih, kemudian juga klinik terapung, kemudian juga Klayas berdikari, itu ada pasar rakyat Klayas, kemudian juga ada pengolahan sagu dan jamur sagu, kemudian juga Klayas Cinta Budaya, di situ ada pendidikan dasar, kemudian pelestarian budaya, kemudian suku Moy Lemas, pendidikan dasarnya seperti PAUD, kemudian SD di Klayas yang 2 tahun kemarin mati, kita coba hidupkan lagi. Untuk Klayas bersih dan sehat sendiri, kita ada lakukan perbaikan kualitas sanitasi, akses air bersih dan kesehatan, kemudian juga untuk yang Klayas berdikari itu pemenuhan kebutuhan dan ketahanan pangan lokal, jadi dari pangan-pangan lokal seperti sagu. Kemudian juga untuk Klayas Cinta Budaya ini aktivasi menghidupkan kembali pendidikan di Klayas dan kebudayaan lokal di Klayas sendiri. Harapan kami jadi Klayas yang bisa mandiri. Next. Ya, ini adalah terkait dengan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak, di mana anak-anak memiliki hak terhadap pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, di mana di sini ada 42 hak anak yang pada tahun 1989 pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama kepada semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk anak-anak. Next. Oke, kontribusi Klayas Wontai dalam mendukung pemenuhan anak, ada Klayas bersih dan sehat, sudah saya jelaskan tadi, Klayas berdikari, kemudian Klayas Cinta Budaya, hak atas kehidupan dan tumbuh sehat, kemudian hak atas perawatan medis, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan, kemudian juga hak atas perawatan medis, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan, kemudian juga hak atas akses kepada pendidikan, kemudian hak belajar menggunakan bahasa adat, istiadat dan juga agama, kemudian hak istirahat, bermain, dan mengikuti kegiatan budaya dan kesenian daerah di tempat mereka sendiri. Di sini. Ya, next. Dari program yang sudah kami jalankan tadi, 80 anak SD di Klayas sendiri yang tadinya tidak mendapatkan pendidikan karena 2 tahun sekolahnya tutup karena tidak ada guru yang mengajar, kembali dengan hadirnya kami bersama-sama dengan masyarakat di sana, kami coba menghidupkan kembali sekolah itu sehingga anak-anak bisa kembali bersekolah dengan bersemangat lagi. Kemudian juga coba kami menghidupkan lagi kembali budaya lokal asli suku Moy Lemas yang ada di Kampung Klayas, karena mereka sendiri adalah suku Moy Lemas. Itu 30 anak dari suku Moy Lemas sendiri menjadi anggota Sanggar Seni Aisanum, dan juga kami memberikan pendampingan. Kemudian juga 40 anak mengalami perbaikan gizi buruk. Next. Ya, mungkin seperti itu. Jadi bagaimana kami memberikan kesempatan mendapatkan pendidikan kembali, kemudian juga mendapatkan makanan yang baik, kemudian kesehatan yang baik, akses bagaimana anak-anak bisa mendapatkan pendidikan, tempat bermain yang baik, dan kebutuhan anak-anak sendiri. Mungkin sementara dari kami itu saja, kalau slide-nya tidak ada lagi. Mungkin sementara itu dulu, kalau memang ada pertanyaan. Oke, silakan. baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dodi. Bagaimana Bapak? Ya, nanti kalau saya
masih bisa menjawab, nanti saya jawab pertanyaan. Saya lagi ada kegiatan sama direktur saya dari Baik. Jakarta. Ya, ya, siap. Nah, mungkin dari kami juga akan menayangkan video cuplikan berupa program CSR dari PT Kasim, begitu. Silahkan untuk menyimak teman-teman semuanya. Pamatolo, pamatolo, nela pamatolo. Kampung kami ini bernama Kelayas. Kami adalah masyarakat asli Mui Lemas. Kami mencari makan hanya di hutan. Ke hutan ini kami mencari sayur dan kami menokok sagu. Kami menokok sagu ini untuk kebutuhan kami sehari-hari. Dan begitu jauhnya perjalanan kami sejam-jam. Tapi bagaimana? Karena hidup kami hanya di hutan. Kakak, tahukah nama kampung ini? Namanya Kelayas, kakak. Artinya air mengalir. Tapi tidak ada air yang mengalir, kakak. Kakak, saya tersuka 2 tahun. Saya sedih terhadap Pak Guru. Makanya saya bermain. Bantu mama petik sayur. Ikut bapak ke hutan cari sagu. Masyarakat Kampung Kelayas, di sini kami dulu berjalan 13 kilo, kakak. Kakak, kalau cerita tentang kesehatan di Kampung Kelayas, kalau anak-anak sakit, kita susah. Kita mau ke puskesmas, jauh. Mau ke Sorong juga tidak ada kapal, jauh. Ya sudah, kita mau obati apa adanya. Waktu itu orang Pertamina datang memberikan solusi tentang kendala yang ada di dalam kampung kami, Kelayas. Dengan adanya Pertamina, orang semua bisa dapat air, kakak. Sekarang air sudah sampai rumah, kakak. Orang semua bisa pakai untuk cuci tangan, mandi, cuci pakaian. Kita sebagai dewan air yang dibentuk dan dibina dari Pertamina. Tugas kita adalah mengolah air, mengalirkan air ke setiap rumah warga. Sekarang kampung kita teraliri air, kakak. Sesuai namanya toh. Dengan adanya bantuan dari Pertamina dengan 1 buah rumah untuk pengolahan sagu. Dan di situ isi sagunya kami buat tuman. Tumannya lebih bagus dari yang dulu 2 tuman. Sekarang dia meningkat menjadi 10 sampai 20 tuman. Dan di situ ampas dari sagu yang kami ramas, kami jadikan itu sebagai limbah. Kami buat jamur dari sagu. Dan jamur itu akan kami panen sama-sama dengan sagunya tumang itu. Kami akan jual ke pasar yang sudah disediakan oleh Pertamina. Sekarang pasar sudah di belakang saya punya rumah. Saya tidak berjalan menjual keliling-keliling lagi. Setelah ada Pertamina, kami bersyukur karena kami dibantu dengan salah satu transportasi, yaitu klinik terapun, yang bisa membantu kami untuk anak-anak kami yang sakit. Kita bisa mengantar mereka dengan klinik terapun ke puskesmas maupun ke Sorong. Selain itu, kita diberikan pelatihan MPASI. Kita memasak makanan pokok yang ada di kampung kita untuk anak-anak kita yang tadinya gizi mereka menurun. Kita masak makanan MPASI sehingga anak-anak kita gizinya tercukupi. Sekarang Pak Guru sudah ada dari Kilan. Kita belajar ABCD, menulis, senang kita bisa sekolah lagi. Lewat Sanggar Sanun, bersama-sama dengan Pertamina, kami boleh mengangkat budaya teristimewa khususnya di atas tanah Moing. Kita sagu sebanyak, kita tidak susah. Mantap toh. Barang sudah banyak, sudah dekat. Saya dengan mama bahagia. Setoran, makanan dicukupi, gizi meningkat, Kelayas jadi sehat. Menumbuhkan cita-cita lewat budaya. Oke, baik. Materi yang cukup menarik untuk siang ini, jika saya boleh meringkas. Materi dari
yang disampaikan oleh Pak Dodi tadi, jadi kontribusi PT Kilang Pertamina Kasim dalam menjalankan program keberlanjutan, yaitu melalui program Klai Swantai dalam mendukung pembunuhan anak, yang mana program ini diantaranya adalah terdapat Klayas Bersih dan Sehat, yaitu penyediaan akses bersih dan klinik terapung, kemudian juga Klayas Berdikari, yaitu pengolahan sagu dan juga jamur sagu, dan yang terakhir adalah Klayas Cinta Budaya, yang mana di dalamnya terdapat kegiatan belajar mengajar kepada anak-anak sekolah dasar, kemudian juga ada pelestarian budaya dari suku Moy Lemas, begitu. Baik, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, jika memang ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa dituliskan melalui format yang telah dikirimkan oleh panitia, dan nanti pada sesi sharing kita akan membahas satu persatu. Kemudian untuk selanjutnya, kita langsung saja masuk pada narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Wazirul Lutfi. Beliau ini merupakan Head Area Communication Relation dan CID dari PT Pertamina Zona 7 Regional 2 Jawa. Beliau memiliki pengalaman sebagai Head Area Communication Relation NCID di PT Pertamina EP Zona 6, kemudian juga Head Representative Sustainable Development of North Area di Pertamina Hulu Mahakam. Kemudian dari Bapak Lutfi, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi di siang ini, Bapak? Ya, Mbak Gigi. Saya izin share materinya dari saya atau dari Mbak Gigi? Boleh dari Bapak, Pak. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Bapak Lutfi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Gigi. Izin sebelum saya mulai, apa slide presentasinya sudah kelihatan ya? Sudah, Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian yang saya hormati. Tadi Bang Dodi Absenang ya. Area Manager Community Relations, CSR dan Compliance Pertamina KPI Kasim, yang saya hormati juga Dr. Rina Herlina ya dari Universitas 11 Maret. Terima kasih Mbak Gigi, terima kasih tadi Mbak MC ya, dan sekaligus peserta hari ini di dalam program Prospek Talk ke-15. Yang pertama saya mewakili Pertamina Regional 2 Zona 7 menyampaikan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami ya, sehingga kami bisa berbagi informasi pada hari ini ya untuk menyampaikan beberapa program kami. Izin langsung ke materi, kami berkesempatan untuk menyajikan tema dengan peran perusahaan untuk pemenuhan hak anak. Saya juga menyampaikan selamat buat ini Hari Anak Nasional ya, tanggal 23 Juli kemarin ya. Pastinya ini sangat berkesesuaian dengan tema hari ini, dan izin juga saya ingin menyampaikan mengenai general overview tentang Zona 7. Kebetulan salah satu lapangan kita adalah lapangan Subang ya, Pertamina Subang. Jadi kami ini di Zona 7 meruang lingkupi lapangan Tambun, lapangan Jatibarang, dan lapangan Subang salah satunya. Kami ada di wilayah Jawa Barat dan ada di wilayah 7 kabupaten di Jawa Barat, mulai dari Cirebon sampai Bekasi ya. Beberapa program seperti yang terdisplay di layar ya, kami juga melakukan berbagai program. Produksi kami alhamdulillah sampai sejauh ini sekitar 180 mmSCFD, dengan total oil production kita itu sekitar 4.000. Jadi kami masih dikasih kemudahan dengan dukungan berbagai masyarakat di sekitar kita ya, untuk bisa berproduksi dengan baik dan melaksanakan operasi dengan baik. Seperti yang tampak di layar, kami juga melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat ya. Salah satu program pemberdayaan masyarakat adalah program Pelita, yang orientasi program ini
pemberdayaan masyarakat sekaligus juga memberikan kesempatan kepada adik-adik generasi kita ya untuk bisa mendapatkan sesuatu program yang baik di desa tersebut. Dan ada program-program yang lain, contoh-contoh program yang kami lakukan karena kebetulan lapangan Subang ini ada di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang. Jadi ada program Pantura yang berhubungan dengan edukasi HIV/AIDS, ada program Jejak Setapak ini berhubungan dengan program pertanian, ada program Garasi Organik yang orientasinya terhadap produk-produk organik dan budidaya budidaya ternak ya, dan ada Pesona Subang ini program yang terinisiasi dari potensi limbah produk nanas di Kabupaten Subang. Baik, program-program yang kami lakukan ternyata juga mendapatkan apresiasi baik skala nasional ataupun skala daerah, bahkan kita juga mematenkan beberapa program kita ya, dan inisiasi dari program kita, serta kami juga mendapatkan penghargaan skala internasional seperti yang terlihat di layar. Sebagai bagian di dalam masyarakat, kami perusahaan juga punya peran dan kontribusi perusahaan ya. Jadi perusahaan ini melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara tersistem dengan melalui perencanaan yang baik, monitoring serta evaluasi, dan juga berkesesuaian dengan tujuan SDG Goal ya, serta berkesesuaian juga dengan ISO 26000 sebagai ISO yang berkorelasi dengan social responsibility, serta rencana pembangunan jangka menengah nasional ya dari tahun ke tahun, dan khusus untuk daerah juga kita program-programnya berkesesuaian dengan RPJMD, rencana pembangunan jangka manfaat yang pertama. Baik, izin melanjutkan, kami juga di dalam perusahaan sendiri juga punya tata kelola organisasi. Bagaimana kita melakukan program tersebut pasti ada aturannya. Jadi kami punya TKO CSR ya, yang di dalamnya merupakan penerapan substansi dari proses perencanaan. Misal kita melakukan social mapping, stakeholder engagement, life cycle assessment, ada perencanaan rencana strategis 5 tahunan, ada perencanaan kerja, dalam tata pelaksanaan juga ada pendampingan rutin, ada pelaporan, ada partisipasi pihak ketiga ataupun masyarakat yang kita bina, serta kita juga melakukan monitoring dan evaluasi. Dari tiap program yang ada di tiap lapangan, kami bikin tema atau payung besar dari program tersebut. Kebetulan di lapangan Subang, tema besarnya adalah Abirama Bumintara, selaras dengan alam. Jadi semua program yang ada, itu program yang berkesesuaian dengan tema selaras dengan alam. Sedikit membicarakan tentang bagaimana sih pemenuhan hak anak ya di dalam ruang lingkup perusahaan di sekitar masyarakat. Kami juga tergabung aktif dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia atau APSAI ya. Kalau kita lihat dari sisi aturan ya, sesuai dengan nomor Undang-Undang nomor 35, ada sesuatu yang menarik bahwasanya di pasal 20 negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan ada satu lagi kewajiban bersama kita, yaitu dalam artinya kami sebagai pihak ketiga di dalam masyarakat untuk berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Beberapa persoalan spesifik yang selalu mencuat yang kita bisa dapatkan ya dari berbagai kejadian di luar ataupun berbagai data informasi dari media, ini berhubungan dengan stunting, angka kematian ibu, angka kematian bayi, ada trafficking, ada perkawinan anak, dan lain-lain. Itu hal-hal yang sekarang ini menjadi tantangan kita ke depan gitu. Jadi kalau kita lihat kalau pemenuhan hak anak itu bisa melalui beberapa 4 pilar pembangunan anak ya. Jadi salah satunya adalah sektor usaha kita. Jadi kami di Kabupaten Subang juga menjadi bagian di dalam rangka untuk membangun pilar pembangunan anak ya. Kontribusi kami melalui program CSR atau program pemberdayaan masyarakat dari sektor dunia usaha. Dan ini sinergi juga dengan berbagai komponen baik masyarakat, pemerintah maupun media. Kalau dilihat lebih rinci lagi, ya, bahwasanya 4 pilar pembangunan anak atau pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media itu salah satunya adalah tugas kita adalah protect ya, kewajiban melindungi hak anak. Yang kedua adalah respect, kewajiban menghormati anak. Yang ketiga adalah fulfill, yaitu memenuhi hak-hak anak. Ini semua yang kita lakukan di dalam program pelita yang kita lakukan di
lapangan Subang. Nah, kami di lapangan Subang izin menyampaikan bahwasanya kami punya program Pelita, yaitu pendidikan lingkungan untuk anak, tepatnya di Desa Muktijaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Kalau dari sisi program ini berkesesuaian dengan SDG Goal ya, nomor 2 tanpa kelaparan, nomor 4 pendidikan berkualitas, nomor 8 adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, nomor 12 adalah konsumsi produksi yang bertanggung jawab. Jadi latar belakang dari program ini adalah kami punya daerah operasi di sana, ada sumur, ada pipa, ada stasiun pengumpul, yang kita lihat bahwasanya keberadaan kami seharusnya menjadi sebuah bagian berdampingan yang baik dengan masyarakat. Dari berbagai asesmen yang kita lakukan, kita dapatkan di desa tersebut ada 180 anak, jumlah anak usia PAUD 3-5 tahun di Desa Muktijaya. Dan kebetulan di sana memang belum ada lembaga pendidikan usia dini. Kami juga mendapatkan data bahwasanya 6.817,5 kilo sampah yang dihasilkan tiap hari oleh masyarakat. Sampah ini juga menjadi sebuah persoalan di kami di fasilitas produksi karena sebagian sampah tersebut ternyata dibuang di daerah fasilitas kami, baik di atas pipa, yang pastinya juga ini menjadi persoalan di kami dan sekaligus juga menjadi hazard atau menjadi problematik baru ketika sebagian pola menghilangkan atau proses pengelolaan sampah itu masih dengan melakukan pembakaran. Jadi ada potensi hazard dari sisi safety di fasilitas kami. Yang kedua, pendidikan lingkungan. Belum ada pendidikan anak usia dini yang berbasis lingkungan di Desa Muktijaya. Kami juga mendapatkan data 980 kakak kategorinya kurang mampu ya yang ada di desa tersebut. Dan satu lagi, tadi kami sampaikan bahwasanya ada fasilitas produksi yang ada di daerah tersebut. Program-program yang kami lakukan, salah satunya adalah program pendidikan. Kami membangun kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan belajar mengajar berbasis sampah. Kalau dari sisi ekonomi, kami juga melakukan tabungan sampah, kawasan rumah pangan lestari juga kita berdayakan, pemanfaatan limbah organik dan anorganik. Dari sisi lingkungan, kita melakukan pelatihan dan pemberdayaan guru. Kita juga melakukan edukasi kerajinan sampah bagi wali murid. Kita juga membentuk wirausaha olahan tanaman pangan lokal. Dari sektor kesehatan kita juga bertautan dengan program pencegahan stunting. Ada hal yang menarik bahwasanya di dalam program pemberdayaan masyarakat kita juga melakukan pengkondisian pada waktu masa pandemik. Jadi kegiatan belajar mengajar mulai dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Terus kami juga mengalami bahwasanya pendapatan bisnis unit yang kemarin sudah kita lakukan tapi menurun di masa pandemik dan jumlah tabungan sampah juga menurun karena memang kondisi pandemik pada saat tersebut. Unsur kebaruan dari program kami juga melakukan dan membuat kurikulum pendidikan berbasis sampah atau pengelolaan sampah. Kalau dilihat ini juga sudah mendapatkan SK kedinasan. Jadi kurikulum pendidikan ini adalah kurikulum pendidikan anak usia dini yang berbasis lingkungan disusun oleh Dinas Pendidikan dan kami, dan ada pihak ketiga yang juga kami libatkan, serta kami juga menyusun buku menu makanan bergizi khusus untuk anak-anak ya. Buku makanan bergizi ini berbasis potensi lokal sebagai pegangan bidan, kader atau pendamping. Yang selanjutnya adalah kita juga bikin program aplikasi di Android ya. Aplikasi pembelajaran berbasis lingkungan. Aplikasi ini berbasis lingkungan digagas untuk mengoptimalkan pembelajaran secara online di masa pandemi COVID-19. Dan ini bisa diunduh gratis. Dari program pemberdayaan tersebut ada keorisinal dan keunikan yang kita lakukan. Yang pertama kita melakukan KBM, yaitu kegiatan belajar mengajar berbayar sampah. Jadi tadi sampah yang dibuang di fasilitas kami, kita melakukan edukasi dan pelatihan sehingga sampah itu dipisahkan, mana yang bisa bernilai, dan itu dijadikan sebuah proses untuk melakukan pembayaran sampah oleh anak-anak kita di lembaga yang kita bangun dengan salah satu yayasan di sana. Terus kita juga melakukan program rantang PAUD, jadi pemberian makanan sehat potensi sumber pangan lokal untuk anak stunting. Ini juga korelasinya dengan tadi kawasan rumah pangan lestari. Dari ibu-ibu juga kita lakukan edukasi dan melakukan pelatihan untuk membuat program dan juga produk yang dinamakan Dapur Disun, yaitu kegiatan wirausaha guru PAUD berdaya Dapur Disun. Kawasan rumah pangan lestari kita juga melakukan pelatihan dan pemberdayaan untuk melakukan budidaya, dan semua hasil dari proses KRPL ini dipakai untuk dijadikan produk di Dapur Disun dan diberikan kepada
binaan kita sekaligus juga kepada dilakukan program untuk rantang PAUD ya. Artinya berkorelasi dengan kedinasan yang terkait baik dari puskesmas dan lain-lain untuk bisa melakukan penanganan stunting. Yang selanjutnya adalah kita juga melakukan gerakan Bawari. Gerakan ini adalah menukar sampah dengan tempat makan dan minum ramah lingkungan. Artinya semua potensi yang dilakukan di sana adalah menghindarkan dari sampah plastik dan kita melakukan edukasi kepada adik-adik kita dari usia dini untuk melakukan melakukan aktivitas kehidupannya dengan dasar tadi bahwasanya mereka pakai alat-alat yang bisa dipakai ulang. Dari operasi yang kita lakukan, kita juga melakukan edukasi core kompetensi. Jadi karena ini bersesuaian dengan Departemen HSSE, Health Safety, Security, dan Environment, kami juga mendatangkan rekan-rekan kita yang punya kemampuan kompetensi untuk melakukan edukasi, baik edukasi pengelolaan sampah, bagaimana pemilihan B3, bagaimana informasi apakah B3 itu, dan lain-lain. Sehingga di sana juga ada kajian life cycle assessment atau penilaian daur hidup ya, di dalam potensi kehidupan ataupun program yang ada di sana. Kalau dilihat dari unsur sensitivitas dan dalam kondisi masyarakat akibat bencana, kita juga punya tadi yang dinamakan dapur disun. Ini adalah respon terhadap kondisi pandemi selama 2 tahun ini ya. Jadi kita juga memberdayakan guru, kita juga memberdayakan produk-produk yang ada di kawasan Rumah Pangan Lestari. Kita juga dapur disun juga langsung membeli produknya dari sana. Jadi ada perputaran ekonomi dan kita juga salah satu program KRPL itu adalah ketahanan pangan di masa pandemi. Dari sisi keberlanjutan, kita sudah menginisiasi program ini, mulai dari inisiasi PAUD berbayar sampah, kita melakukan pengembangan, penguatan di tahun 2019, serta kita juga melakukan pemantapan ya, serta kita juga melakukan exit strategi. Kalau dilihat dari scaling replikasi dari program yang kita lakukan, replikasi best practice dari kurikulum tematik pengelolaan sampah itu sudah di copy paste atau sudah diaplikasikan se Kabupaten Karawang di 1.593 sekolahan. Dan ini juga diadopsi dalam penyusunan kurikulum PAUD Kemdikbudristek ya, terintegrasi edukasi pengelolaan sampah plastik. Artinya program yang kita lakukan bahkan juga mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, khusus untuk pola edukasi pengelolaan sampah untuk usia dini. Aplikasi belajar kelola sampah juga bisa diakses oleh siapapun dan gratis. Ini juga sebagai sebuah kontribusi kami dari Pertamina Subang ya, untuk memberikan pendidikan usia dini terhadap pengelolaan sampah. Kami melihat bahwasannya apa yang kami lakukan, meskipun kami juga melihat tadi program Bang Dodi ya, di teman-teman di Kasem sangat luar biasa, tapi kami melihat ada perubahan sistemik dari permasalahan sosial yang muncul pada waktu awal. Jadi kalau dulu masyarakat membuang sampah sembarangan, kita lakukan edukasi, ada perubahan perilaku, ini juga kita juga edukasi dan kita juga lakukan pelatihan, kita juga memunculkan KRPL berbasis dengan tadi sampah organik yang kita pakai menjadi menjadi pupuk gitu, dan ada pemanfaatan limbah organik. Dari kesadaran pendidikan yang rendah, PAUD itu juga kita buat PAUD pada waktu itu berbayar sampah, ada penyusunan kurikulum, ada peningkatan kesehatan anak dan penanggulangan stunting, dan yang terakhir kelompok usaha dapur disun ini juga melakukan regulasi replikasi kurikulum se-Kabupaten Karawang, terus aplikasi kelola sampah. Jadi ujung dari pangkal semua ini adalah perubahan pola perilaku masyarakat, peduli lingkungan, kesehatan, dan pendidikan khususnya di desa tersebut di daerah Karawang. Kalau dilihat apakah program kita ini juga menjawab kebutuhan, pastinya kami juga punya data untuk bisa disampaikan kepada teman-teman sekalian bahwasanya terdapat 431 warga yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan, serta terdapat 942 warga yang putus sekolah dari keseluruhan jumlah penduduk sekitar 4.500 jiwa. Ini data dari pemerintah. Tapi apakah yang kita lakukan dari program, dari data pemetaan sosial atau kesesuaian dari program yang kita aplikasikan di lapangan, kita juga melakukan program pengukuran program PLITA berdasarkan social return of investment ya.
menunjukkan social value selama periode 2018 dan 2020 serta 2021 itu meningkat dari 6,13 tahun 2019 sampai pada posisi 7,89. Artinya setiap rupiah yang kita investasikan itu berkali lipat menjadi 7,89. Peningkatan kapasitas yang kita lakukan, yang pertama adalah pelatihan kapasitas pendidikan dan pengetahuan penyusunan kurikulum. Itu juga ada beberapa program yang kita lakukan. Ada pelatihan juga pengelolaan sampah semua stakeholder. Ada juga yang kita lakukan keterampilan pembuatan kerajinan sampah untuk para orang tua. Ada pendampingan dan pelatihan pemaparan stunting ya, yang berkorelasi dengan guru, dengan kedinasan dan puskesmas terkait. Serta juga ada pengetahuan dan keterampilan pengelolaan makan serta manajemen usaha. Dan salah satunya yang terakhir adalah pengelolaan pupuk organik untuk anggota KRPL. Jadi kita banyak juga melakukan kegiatan-kegiatan edukatif di dalam program pemberdayaan masyarakat kita. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya nilai STROI kita yang kita lakukan pengukuran ya dari tahun ke tahun juga ada kenaikan. Artinya dari Rp1 yang diinvestasikan perusahaan memberikan social value sebesar 7,89, hasilnya menunjukkan terdapat dampak positif atas program yang kita berikan. Dari capaian dan sustainability kompas yang ada, kita dari sisi kesejahteraan dari tahun terakhir 2021 ada 6 orang, ada 73 orang, ada 1.595 sekolahan tadi yang mereplikasi. Jadi kalau kita lihat IKM-nya juga sangat baik, 82,04. Tabungan sampah ada 690 kilo, mungkin agak berkurang karena ini masa pandemik ya. KRPL ada 150 rumah tangga atau 250 rumah tangga di tahun 2021. Tanaman KRPL kalau kita coba hitung ada 10.000 tanaman. Dari sisi sosial ada keterlibatan masyarakat miskin ya, dari 226 menjadi 279 meningkat di tahun 2021. Dari segi ekonomi juga ada penghematan wali murid ya sebanyak 120.000 per tahun ya, dan ada penambahan pendapatan anggota 650.000. Semua hal yang kita lakukan ini juga berkesesuaian dengan SDG Goal nomor 2, nomor 4, nomor 8 dan nomor 12. Ini adalah 2 orang salah satu lokal hero yang ada di sana ya, Ibu Siti Marini SPD. Ini mendapatkan juga apresiasi juara pengelolaan PAUD kedua se-Jawa Barat, dan salah satunya adalah Bu Yaya Nuraiza, ini ketua kelompok dapur Disun ya, yang membangun tadi ya dukungan gizi terhadap anak dan pengelolaan KRPL. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian apa yang bisa kami sampaikan. Demikian program dari program dari Pertamina EP Lapangan Subang ya. Ya, semoga ini juga bisa menjadi sebuah sharing session yang baik buat teman-teman sekalian dan bisa menjadi sebuah inspirasi kecil di dalam komitmen kita melewati prospek talk hari ini untuk tetap berkontribusi yang terbaik dan berbagi kebaikan buat masyarakat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Lutfi. Kemudian kami akan menampilkan video dari Pertamina EP Zona 7 Subang Field. Silahkan. Pertamina EP Subang Field adalah salah satu lapangan migas Pertamina EP yang beroperasi di wilayah Subang dan Karawang. Salah satu inovasi pemanfaatan kami adalah alat ASCP, Auto Suction Chemical Pump. Dalam operasi migas kita sering berhadapan dengan masalah kerak yang terbentuk di dalam pipa sumber injeksi dan mengakibatkan plugging. Perlu waktu dan alat yang kompleks untuk mengatasinya, tapi dengan inovasi jetting efek alat ASCP yang diciptakan terbukti bisa memberikan efisiensi biaya operasi dan efisiensi energi. Selain itu, kami juga melakukan inovasi pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan dan sosial dengan tema Abirama Bumintara yang artinya selaras dengan alam. Berikut program CSR dari Pertamina EP Subang. Sekolah kami memiliki kurikulum tematik pengelolaan sampah. Programnya adalah sekolah berbayar sampah, kemudian membawa tempat makan dan minum sendiri untuk mengurangi sampah.
Tahun ini sekolah kami sudah melaksanakan tatap muka terbatas. Kami selalu menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya selalu memakai masker, mengecek suhu badan, dan kemudian mencuci tangan. Di masa pandemi kami mengalami kesulitan pembelajaran. Oleh karena itu kami menciptakan buku cepat, cerdas, peduli alam, dan terampil. Untuk menjangkau yang lebih luas, tahun ini kami mengembangkan aplikasi belajar kelola sampah yang saat ini bisa diunduh di Play Store. Program lainnya ada juga kawasan rumah pangan lestari dan juga rantang reaktif aktif tanggap gizi, di mana kami melayani anak-anak stunting, kurang gizi, dan juga bawah garis merah. Kabupaten Subang ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mensuplai usaha serat daun nanas ini. Sudah banyak sekali yang memanfaatkan buahnya menjadi olahan makanan, minuman, dan sebagainya. Sedangkan daunnya sebagai atau sebatas limbah. Jadi awal mulanya memang kita masih manual ya, dengan cara dikerok pakai sebilah bambu. Sekarang ada mesin dekortikator karena untuk memisahkan serat nanas dari daging daunnya ini memang memerlukan mesin yang cukup kuat. Dengan adanya usaha serat daun nanas ini menjadikan income tambahan buat mereka. Kerawang di mata nasional itu punya nama lumbung pangan nasional. Dengan adanya program ini, kita mulai ke pertanian ramah lingkungan, yaitu pertanian organik. Kita juga melaksanakan program Bina Padi. Manfaat yang kami rasakan dengan program kerjasama ini, yaitu meningkatnya pengetahuan kami dengan program ataupun kegiatan aquaponik. Dari hasilnya tersebut, dari segi sosial kita bisa bagikan pada masa pandemi. Kemudian dari segi nilai ekonomi, ini ada pendapatan yang kami rasakan. Lebih banyak lagi masyarakat yang bisa terberdayakan. Terima kasih kepada PT Pertamina EP Subang Pil atas segala dukungan. Yang utama yaitu mengembalikan kembali Kabupaten Karawang sebagai kota padi. Terima kasih ya, atas fasilitas yang sudah diberikan selama ini. Baik, materi yang sangat luar biasa dan sangat insightful ya, Bapak Lutfi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Lutfi karena sudah memberikan materi yang cukup mind-blowing begitu ya. Oke, baik. Sama-sama, Mbak. Jika boleh saya meringkas sedikit terkait materi yang disampaikan, yang berhubungan dengan Abirama Bumintara, yang mana terdapat program keberlanjutan berupa pendidikan lingkungan anak atau disebut juga PELITA. Di dalamnya terdapat kegiatan belajar mengajar atau juga disebut KBM, kemudian ada gerakan Bawari, kemudian juga ada dapur Dison, ada juga kawasan rumah pangan lestari berbayar sampah, yang mana memanfaatkan limbah organik dan juga terdapat edukasi kerajinan sampah. Dan mungkin hal-hal yang ingin saya highlight adalah yang tidak kalah pentingnya bahwa masyarakat di sekitar sudah mendapatkan manfaatnya, dan dalam pelaksanaan program keberlanjutan ini adanya kolaborasi dengan berbagai stakeholder itu menjadi sangat penting begitu ya Pak ya. Oke, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan sesuai dengan format yang diberikan oleh panitia. Baik, mungkin kita langsung beranjak ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Rina Herlina Esos MSI. Nah, beliau merupakan lulusan magister di UGM dan juga UNS di program studi ilmu administrasi negara. Kemudian beliau juga menempuh program doktor di Universitas Pajajaran pada studi ilmu administrasi negara juga. Beliau memiliki berbagai pengalaman terkait penelitian dan juga
pengabdian masyarakat, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat dalam memanusiakan penyandang disabilitas, kemudian juga ada preferensi politik perempuan yang mana studi tersebut dilakukan di Kabupaten Karanganyar. Kemudian untuk pengalaman pengabdian masyarakat, beliau memiliki pengalaman terkait pembinaan forum pemberdayaan perempuan Kepala Keluarga Sekota Surakarta di tahun 2021. Baik, kepada Ibu Rina, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya, Ibu? Ya, terima kasih Mbak Gigi. Saya bertugas untuk menanggapi ya, nggak menyampaikan materi, nggih. Kalau di tornya, saya tidak menyampaikan materi, tapi saya mencoba menanggapi dua paparan dari dua orang hebat terkait dengan CSR-nya ya. Jadi saya nggak bakalan jadi kayak dosen gitu maparin materi gitu ya. Gitu ya Mbak Gigi ya, betul ya? Baik, kepada Ibu Rina mungkin bisa dimulai untuk menanggapi dua paparan materi yang disampaikan oleh Bapak Dodi dan juga Bapak Lutfi begitu. Untuk Ibu Rina, waktu saya persilahkan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Gigi, juga Bapak Ibu peserta yang hadir di sini. Juga saya mengucapkan salam hormat yang luar biasa kepada dua narasumber yang super keren sekali. Kalau ini ditemukan dengan teman-teman di perlindungan anak, pasti beliau-beliau ini akan menjadi narasumber yang hebat yang akan memberikan banyak inspirasi. Jadi terima kasih kepada Pak Wazirul Lutfi, kemudian kepada Bapak Dodi Yapsenang yang sudah memberikan banyak insight bagi kami yang selama ini berada di pegiat perlindungan anak. Jadi kalau kita melihat apa yang dipaparkan oleh dua narasumber kita ini, kita sedang bicara soal CSR ya Mbak Gigi ya, jadi Corporate Social Responsibility. Nah, dua narasumber kita memang kalau kita melihat Pertamina lebih banyak kepada visi atau misinya itu lebih kepada lingkungan ya, lebih banyak pada lingkungan. Jadi kalau kita melihat meskipun tadi akhirnya dari lingkungan itu kemudian menyentuh kepada aspek-aspek lain dari pemenuhan anak gitu ya, mulai dari gizi, tadi pendidikan dan lain sebagainya. Kalau kita bicaranya teori nih, sebenarnya kalau kita bicara soal CSR itu kan bisa di 4 titik ya. Kalau kita bicara CSR, jadi ada persoalan philanthropic responsibility, kemudian ada persoalan ethical responsibility, kemudian ada legal responsibility, dan kemudian ada economic responsibility. Tadi yang disampaikan, kalau saya melihat dan saya mencoba menghubungkannya dengan pemenuhan hak anak itu ada 4. Yang pertama itu adalah hak untuk hidup, kemudian yang kedua itu adalah hak untuk tumbuh kembang, kemudian yang ketiga adalah hak untuk perlindungan, dan yang keempat itu adalah hak untuk berpartisipasi. Nah, kalau kita melihat dan membaginya lagi menjadi beberapa klaster terkait dengan perlindungan anak, kalau kita bicaranya soal kabupaten kota layak anak, kita bisa mengenalnya 5 klaster kan gitu ya. Ada klaster yang kita sebut dengan klaster hak sipil dan hak kebebasan, kemudian klaster lingkungan, keluarga, dan pengasuhan alternatif, kemudian ada kesehatan dasar, kemudian ada pendidikan, dan terakhir ada perlindungan. Dari yang kita amati dari dua narasumber hebat kita ini tadi, kalau kita melihat CSR mereka, saya mulai kritiknya aja ya Mbak Gigi ya. Kritik kami adalah sepertinya belum menyentuh beberapa fenomena anak yang sekarang sedang marak gitu ya. Jadi keren sih udah kaitannya sama sampah, kemudian diolah, kemudian masuk ke pendidikan, kemudian ke stunting, karena stunting menjadi darurat stunting ya. Salah satunya adalah cara pemenuhannya. Tapi ada beberapa fenomena yang sepertinya belum tersentuh oleh teman-teman Pertamina. Mudah-mudahan di Pertamina lain ini tersentuh. Yang pertama adalah kaitannya dengan pernikahan anak.
pernikahan anak adalah salah satu fenomena yang kalau kita melihat ini baik di level nasional maupun sampai ke level lokal. Kalau saya tadi ngambil punyanya Papua Barat, itu pernikahan anaknya juga cukup banyak. Kemudian kalau kita ngambil Subang, Karawang, dan sekitarnya, kemudian masuk Indramayu dan lain sebagainya, fenomena pernikahan anak ini juga fenomena gunung es yang juga cukup besar. Nah, itu satu fenomena yang sepertinya belum terlihat dari paparan dua narasumber tadi. Ya mudah-mudahan sih mungkin ada di Pertamina yang lain gitu ya. Cuman dari itu kita belum melihat itu. Itu yang pertama terkait dengan fenomena pernikahan anak. Kenapa? Dari sekian banyak hasil literatur review yang kami lakukan, CSR itu lebih muncul memang lebih pada lingkungan. Ya, lebih pada lingkungan, tetapi pada hal-hal yang bentuknya fenomena sosial seperti tadi terkait dengan pernikahan anak, pencegahan kekerasan, hal-hal semacam ini sepertinya belum tersentuh gitu, sehingga kemudian ini menjadi PR. Itu yang pertama tadi pernikahan anak. Yang kedua, kasus yang belum tersentuh terkait dengan pemenuhan hak anak ini adalah kasus terkait dengan kekerasan. Ya, karena kekerasan akhirnya inline dengan pernikahan anak. Biasanya akan seperti itu gitu. Nah, kasus kekerasan pada anak ini itu mulai dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, kemudian kekerasan ekonomi gitu ya. Ini ada muncul di sini dan sepertinya ini juga belum banyak yang menyentuh. Jadi CSR semacam ini sepertinya memang tidak terlihat hasilnya karena memang korban itu harus dirahasiakan dan lain sebagainya, tetapi sepertinya banyak perusahaan yang masih belum masuk ke sini. Nah, ini sebagai insight mungkin nanti teman-teman Pertamina di wilayah Subang maupun di wilayah Sorong yang ternyata kasus-kasus ini banyak loh di daerah sana. Mudah-mudahan juga bisa menyentuh itu meskipun kita melihat apa kontribusi keuntungan yang akan didapat oleh teman-teman dari Pertamina dengan konteks ini ya. Tetapi ini menjadi sangat penting gitu. Yang ketiga, kasus yang juga tidak terlihat juga pada paparan tadi adalah kasus terkait dengan kalau tadi Pak dari Subang menyatakan ada penanganan terkait dengan HIV/AIDS. Nah, ini kasus-kasus terkait dengan penanganan anak dengan HIV/AIDS juga sepertinya belum muncul di sini, meskipun tadi sudah disampaikan beberapa kasusnya. Kemudian kasus lain yang belum tersentuh adalah kasus pekerja terburuk anak. Nah, kasus pekerja terburuk anak ini sangat berdampingan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya. Ya, akan sangat berdampingan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya. Jadi biasanya mereka berada pada, kalau dia minyak berarti kan lebih ke tambang dan lain sebagainya. Mungkin di wilayah di luar Jawa kasus ini akan sangat besar sekali ketika anak kemudian masuk di dalam konteks bekerja, dan itu ketika dia bekerja di tambang karena Pertamina itu bagian dari tambang, atau dia masuk di konteksnya, mudah-mudahan sih di Pertamina nggak ada ya mempekerjakan anak gitu. Nah, di beberapa tempat ada yang kemudian tambang batu bara, kemudian tambang tambang-tambang yang itu galian C dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kemudian banyak mempekerjakan anak, sehingga ini menjadi salah satu isu terkait dengan perlindungan anak yang harus menjadi perhatian. Nah, kalau kita melihat ini juga kasus yang tidak terbaca oleh teman-teman dari CSR. Jadi kalau kita melihat memang CSR lebih banyak kepada satu, dia lebih ke pendidikan. Kalau kita melihat secara literatur review, lebih banyak ke pendidikan, kemudian tadi lebih banyak memang ke lingkungan, kemudian lebih banyak ke teknologi, tetapi masih sangat kurang sekali ketika kita masuk ke ranah yang kita sebut dengan ranah-ranah sosial. Nah, padahal konteks tadi disampaikan oleh Pak dari Subang tadi, dari Pertamina Subang, mungkin sekarang pendekatannya sudah tidak tidak 4 pilar lagi, tapi harus 5 pilar bahkan 6 pilar istilahnya untuk mengatasi persoalan ini. Jadi sekarang itu diperlukan media massa, kemudian diperlukan pemerintah, diperlukan dunia usaha, diperlukan kemudian civil society, diperlukan akademisi, dan yang terakhir diperlukan anak sendiri. Jadi
Jadi ketika kita bicara pemenuhan anak, itu bicara juga dengan anaknya. Jadi anak harus terlibat karena anak punya hak partisipasi. Sehingga bukan lagi 4 pilar pemenuhan hak anak itu, tetapi 6 pilar. Karena pendekatan kita sudah pentahelix ya. Sehingga ini juga ketika misalnya nanti Bapak Ibu di perusahaan ke depan mulai melakukan CSR kembali, maka pendekatan bisa kemudian diperluas dengan menggunakan 6 pilar tadi. Saya mengapresiasi luar biasa karena memang Pertamina adalah salah satu perusahaan yang tergabung di APSAI, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia gitu ya. Jadi memang sudah terlihat konsentrasi daripada dua narasumber tadi kaitannya dengan CSR ini memang luar biasa. Nah, mohon ke depan mungkin bisa dikembangkan kembali CSR yang lebih inovasi lagi dan itu lebih menyentuh sisi-sisi yang sebenarnya masih sangat jarang disentuh terkait dengan pemenuhan hak anak. Mungkin itu aja ya Mbak Gigi supaya kita lebih banyak diskusi dengan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rina atas saran dan masukan yang mungkin nanti akan menjadi perbaikan dan juga bisa mendorong kita semua untuk memberikan inovasi terkait program-program CSR dan program-program keberlanjutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf untuk Pak Dodi, karena beliau sedang mendampingi Direktur Operasi Kunjungan ke Lapangan, jadi saya izin menyampaikan salam untuk para narasumber dan juga peserta yang ada di sini. Nah, langsung saja mungkin kita masuk ke sesi tanya-jawab. Oke, yang pertama ada pertanyaan dari Farah yang ditujukan oleh Bapak Lutfi. Pertanyaannya adalah bagaimana menentukan program yang tepat bagi masyarakat yang berada di wilayah kerja Pertamina dan apakah ada metode pengukuran yang digunakan agar program tersebut tepat sasaran begitu. Baik, untuk Bapak Lutfi langsung saja, Pak. Ya, baik, terima kasih Mbak Gigi ya. Terima kasih juga kepada Mbak Farah yang sudah menyampaikan pertanyaan gitu. Di dalam pola pengelolaan program-program yang kita lakukan, pastinya kita berbasis kepada operasi kita. Jadi program pendukung operasi selain juga program pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam konteks supaya kita juga hidup di dalam lingkungan bertetangga yang baik, pasti kita juga harus memenuhi need-nya masyarakat itu apa. Apa yang kita lakukan? Yang pertama biasanya kita melakukan social mapping ya. Di sana banyak dapat kita dapatkan berbagai informasi bagaimana sih tata kelola masyarakat itu, bagaimana kehidupan sosial mereka, bagaimana kehidupan pendidikan mereka dan lain-lain gitu ya. Dari situ, yang kedua juga kita juga melakukan stakeholder mapping ya. Bagaimana sih di dalam leveling profiling sosial mereka itu seperti apa gitu. Dan selanjutnya kita juga melakukan assessment. Kalau ini berkaitan dengan program-program development, kami juga punya tool namanya social risk assessment ya. Sesuatu yang memang kita develop untuk bisa memahami bahwasanya ada konsekuensi risiko sosial di dalam proses development atau proses operasi kita gitu. Bagaimana sih sebenarnya ada risiko sosialnya, bagaimana mitigasi terhadap risiko sosialnya, bagaimana mitigasi itu juga menurunkan residual risk-nya, ya, sehingga kita bisa mengukur. Yang selanjutnya adalah kita juga melakukan berbagai pola engagement baik terhadap masyarakat secara langsung, baik di dalam program FKM, forum komunikasi masyarakat. Kita lebih banyak mendengar untuk mendengar dari berbagai elemen masyarakat. Ada pemerintah desa, ada tokoh masyarakat, ada tokoh pemuda, ada tokoh agama gitu ya. Kita juga melakukan engagement dengan pemerintah-pemerintah terkait atau kedinasan terkait. Dalam ini kalau program itu memang refleksinya kepada pertanian, kita juga engage kepada Dinas Pertanian atau UPTD gitu. Sehingga format dari program yang nantinya program pemberdayaan masyarakat itu benar-benar berbasis dari need masyarakatnya gitu. Jangan sampai juga kita mengeluarkan budget, mengeluarkan tenaga, tapi ternyata tidak berkesesuaian dengan program atau tidak berkesesuaian dengan need masyarakatnya. Yang kedua,
Yang terakhir adalah kita juga harus menemukan bahwasanya di dalam program itu pasti ada pelakunya. Kita pelaku pihak ketiga yang datang ke sana, tapi juga ada pemerintah desa setempat, ada Pak RT, Pak RW, dan juga ada mitra-mitra binaan yang kita lihat bahwasanya apakah mereka itu bisa menjadi orang-orang yang nantinya jadi lokal hero di sana gitu. Bagaimana kita paham beliaunya, bagaimana paham komitmennya, bagaimana paham niatnya gitu ya. Yang paling penting adalah bukan persoalan ketika program itu jalan, tapi kita melihat bahwasanya ada orang-orang yang punya niatan hati ya untuk bisa berbagi kebaikan di masyarakat itu. Dan ketika kita menemukan sosok ini, pastinya kita juga tadi ya memberikan pola edukasi yang positif, pembinaan, pelatihan yang baik gitu ya, sehingga secara kelembagaan beliau juga paham, secara administrasi teredukasi dengan baik. Sehingga tujuan dari program, ketika program itu ada rencana strategisnya 5 tahun misalnya atau 3 tahun, kita punya range yang berkesesuaian sehingga output dari exit strategi kita juga tepat. Mungkin saya pikir di situ. Yang terakhir mungkin setiap program kita juga punya ukuran-ukuran. Tadi saya sampaikan bahwasanya ada IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat ya. Ada monitoring evaluasi yang kita lakukan tiap 3 bulanan atau tiap bulanan atau bahkan tahunan. Ada reporting sebagai bentuk kesadaran compliant kita terhadap program gitu ya, supaya program kita ini berkesesuaian dengan aturan-aturan yang ada. Yang terakhir juga kita biasanya melakukan social return of investment, ukuran-ukuran yang kita lihat apakah sesuatu yang kita investasikan di sana di dalam program pemberdayaan masyarakat itu benar-benar secara fakta terukur dengan baik dan ada variabel-variabel pembanding bahwasanya kita ini memang mendapatkan progres dan memang menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Sehingga nantinya bukan hanya ada program berjalan habis itu mati kemudian kan kayak gitu. Yang kita inginkan adalah program pemberdayaan itu sustain sampai ke depannya gitu ya, dan bisa mandiri oleh masyarakat sendiri. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak Lutfi. Mungkin kalau dari Ibu Rina sendiri, apakah ada ingin menambahkan juga Ibu? Ya, kalau kita bicara soal bagaimana menentukan program, jelas memang kita harus melakukan analisis situasi ya. Seperti yang disampaikan tadi, situasi di sekitar perusahaan tadi seperti apa kondisinya, dan kemudian apa sih yang kemudian kalau kita melihat sebuah perusahaan pasti ada sesuatu, ada dampak yang pasti akan diberikan, entah itu dampak positif maupun dampak negatif. Dan untuk menetralisir atau mengurangi dampak negatif tersebut kan salah satu bentuk yang kemudian dilakukan oleh perusahaan kan dengan melakukan CSR tadi. Nah, program tadi jelas harus diukur seperti yang disampaikan dengan ukuran-ukuran tertentu yang tadi Bapak dari Subang tadi sudah menyampaikan ukuran keberhasilannya itu dengan per tahun itu kemudian itu diukur. Nah, sudah ada metode untuk mengukur semacam outcome sampai dengan impact yang kemudian dihasilkan dari proses CSR yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Memang analisis situasi, jadi tidak ngikutin tren ya kalau saya bilang. Kalau bikin CSR itu tidak ngikutin tren. Oh, lagi ngetrennya sekarang orang bantu untuk untuk pandemi terkait dengan vaksin, maka kemudian semua berbondong vaksin. Tapi yang harus dilakukan adalah sesuatu yang memang itu sangat berdekatan dengan dampak negatif yang dihasilkan oleh perusahaan, dan istilahnya gimana caranya bayar dampak negatif itu kepada masyarakat di sekitarnya, itu yang kemudian harus dibayar oleh perusahaan, nilai yang kemudian harus dibayar oleh perusahaan kepada masyarakat sekitar dengan melihat analisis situasi di masyarakat tersebut. Mereka bisa bantu apa sih? Nah, dasarnya kan untuk kemudian menentukan program yang tepat kan seperti itu ya. Jadi tidak dengan tadi saya bilang ikutin tren atau kemudian jadi tidak selamanya, tidak seharusnya bottom up, tetapi tidak seharusnya top down, tapi kemudian itu harus dilakukan dengan secara bottom up sehingga masyarakat benar-benar merasakan dampak positif dari keberadaan perusahaan yang ada di sekitarnya. Dan itu memang peran yang harus diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya sebagai bentuk timbal balik ya, istilahnya seperti itu. Begitu Mbak Gigi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rina atas tambahannya. Oke, baik. Langsung saja untuk pertanyaan yang selanjutnya. Mbak Gigi, boleh saya tadi ada masukan dari Bu Rina, boleh saya menanggapi sebentar ya? Oke, boleh. Silakan Bapak.
Ya. Bu Rina, Dr. Rina, terima kasih. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan ya dalam pengelolaan program, pastinya ada rekomendasi beliau. Ya. Mungkin izin saya menyampaikan seperti yang disampaikan tadi, memang tidak, kita juga melakukan beberapa pilar ya, meskipun tadi karena tema ini adalah tema berhubungan anak dan pendidikan, saya pikir saya cuma menampilkan satu program gitu. Kebetulan kami di zona 7 punya 3 lapangan produksi, dan salah satu yang menarik yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bu Rina adalah kami juga punya program itu program yang sangat sesuai dengan persoalan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kami di Karawang berdasarkan dengan data yang kita lihat, nanti saya akan tunjukkan data sekilas ya. Kita punya program Karawang Berseri, Karawang Bebas Kekerasan Perempuan dan Anak Semakin Maju dan Mandiri ya. Ini ada di salah satu kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Apa yang sudah kita lakukan, kita sudah punya Renstra dan Renja, tapi kita juga melakukan perubahan sistem lain. Kita punya layanan berjejaring di sana. Jadi kalau kita punya program itu mulai dari program promotif, preventif ya, itu antara lain edukasi pencegahan kekerasan, sosialisasi layanan, pengembangan konselor sebaya, pencegahan melalui konseling misalnya, atau pasangan pranikah misalnya. Kalau kuratifnya ada konseling, ada penerimaan laporan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, visum, pemeriksaan medis gitu. Kalau rehabilitatif kita juga melalui satgas kita melakukan pengamanan, pendampingan khusus serta pemberdayaan ekonomi. Ada 7 program pendampingan ya di tahun 11 program pendampingan di tahun 2021 kemarin. Ada penghematan biaya perkara 110 juta. Ada kemitraan 10 instansi yang ada di Karawang. Ada juga program ekonomi yang kita berdayakan di sana, ada Satgas 19 orang misalnya, ada juga pembentukan konselor sebaya. Jadi artinya begini, bahwasanya memang di salah satu lapangan memang kita menentukan program yang berbeda, karena tadi bahwasanya basis dari program ini selain tadi dampak dari operasi, tapi keunikan program ini juga kita juga ingin menunjukkan bahwasanya peran kami itu ada di berbagai fungsi dan berbagai pilar gitu ya. Nah, salah satunya lagi di Subang, kebetulan tadi saya sebutkan ada program Pantura ya. Jadi program Pantura ini basisnya adalah tadi salah satunya adalah tentang program edukasi penanggulangan HIV/AIDS. Ada juga pembentukan program edukasi konselor sebaya yang tersertified. Dan ada juga beberapa program, kita punya program PISA atau Klik Sahabat Pantura, ada program Kasih, Kampung Edukasi Pencegahan HIV/AIDS dan Ramah Lingkungan, ada program Omangarium. Ini program berbasis pemberdayaan ekonomi dari teman-teman yang ada di sana gitu. Nah, untuk program Kasih kita punya program VCT, pra-ARV, sertifikasi konselor, ada self protection ODA, ada gerakan mendampingi ODA binaan oleh konselor dan lain-lain. Jadi kalau saya pikir Pertamina sendiri, khusus di zona 7, ternyata juga punya berbagai varian program yang punya keunikan masing-masing, dan itu tidak hanya di dalam pilar pendidikan, pilar lingkungan, pilar ekonomi, atau pilar infrastruktur, tapi yang sifatnya sosial juga kita lakukan. Dan mungkin nanti kita bisa berbagi informasi lebih detail dengan Dr. Rina ya. Terima kasih atas masukannya, Dokter. Ya, keren sekali Pak. Luar biasa Pak Lutfi ya. Ini bisa dijadikan studi tiru untuk teman-teman di perusahaan-perusahaan lain yang dilakukan sama Pertamina dan kawan-kawan. Siap, Dr. Rina. Oke, baik. Langsung saja memasuki pertanyaan yang kedua dari Elvina yang ditujukan untuk seluruh narasumber. Jadi pertanyaannya adalah, berdasarkan apa yang sudah dijelaskan, apakah ada hambatan dalam pemenuhan hak anak, terutama dalam memecahkan masalah anak, terkhusus masalah pernikahan dini, yang mana melonjak sejak adanya COVID, kemudian karena berdasarkan yang diteliti sebelumnya, perusahaan di Indonesia khususnya Pertamina belum sepenuhnya memberikan CSR dalam pemenuhan hak anak, khususnya memecahkan permasalahan pernikahan dini. Jadi melainkan lebih banyak CSR yang berfokus pada bidang lain seperti ekonomi dan lingkungan. Sedangkan konsentrasi untuk
pemenuhan hak anak belum banyak yang dilakukan. Oke, baik. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Rina terlebih dahulu, kemudian nanti Bapak Lutfi menambahkan begitu. Kalau kita lihat ini sebenarnya lebih ke Pak Lutfi, Mbak Gigi ya, karena lebih langsung bertanya ke Pertamina. Tapi dari jawaban Pak Lutfi tadi, ternyata Pertamina tidak hanya bergerak di bidang pendidikan maupun ekonomi serta lingkungan, tapi juga sudah bergerak ke aspek-aspek lain, termasuk tadi pencegahan kekerasan, terkait juga HIV/AIDS ya, anak dengan HIV/AIDS dan lain sebagainya. Nah, tapi terkait dengan pernikahan dini memang kita lihat nanti apakah sudah dilakukan atau tidak. Mungkin nanti Pak Lutfi bisa menjelaskan lebih lanjut. Demikian Mbak Gigi. Oke, baik. Untuk Bapak Lutfi, saya persilakan. Baik. Mungkin kita juga perlu ini ya, sama-sama memahami bahwasannya semua program basisnya CSR itu adalah keterlibatan pihak ketiga di dalam ruang lingkup keberadaan untuk membangun bersama daerah tersebut dengan pemerintah. Artinya kita tidak pernah mengganti kewajiban atau kewenangan pemerintah yang ada di sana. Sedangkan kita hadir pastinya menjadi bagian untuk bisa bersinergi dengan pemerintah setempat gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang tadi ya, edukasi mengenai pernikahan dini, pasti mungkin refleksinya tidak dengan program Pelita, mungkin lebih ke arah Karawang Berseri yang terakhir tadi saya sebutkan. Dalam konteks program, kita memang juga di Satgas kita itu ada program promotif dan preventif. Ada edukasi pencegahan kekerasan, ada sosialisasi layanan gitu ya, dan ada program-program pembentukan, misal kita juga punya keunikan dan keorisinalitasan dari program. Kami juga bikin program pusat pengaduan kekerasan dan penguatan keluarga gitu ya. Memberi layanan penanganan kekerasan di level desa atau keluarga, karena selama ini tidak ada. Ya, yang ada itu di level kabupaten. Ada konseling dasar, ada penanganan awal, ada pendampingan. Lah, dalam konteks pusat pengaduan dan pengaduan ini juga pusat konseling. Artinya ketika ada berbagai situasi sosial yang berhubungan dengan tadi ya, remaja, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, satgas-satgas kita ini juga sangat responsif untuk menjadi pendamping, sekaligus juga menjadi konselor awal ya, sebelum kita juga akan melakukan komunikasi yang lebih lanjut dengan berbagai instansi yang memang punya kewenangan yang ada di sana. Terus kami juga berbasis komunitas ya. Ada komunitas perempuan, ada komunitas pemberdayaan perempuan, ada komunitas pemberdayaan anak, dan lain. Kami juga bermitra dengan multi stakeholder yang ada di Karawang. Kami juga melakukan mekanisme pendanaan mandiri. Artinya apa? Seringkali kita melakukan program itu, salah satu tantangannya adalah bagaimana kemampuan kemandirian terhadap organisasi tersebut. Artinya, exit strategi apapun yang kita lakukan, kalau basisnya tidak ada dukungan dan pemberdayaan ekonomi, yakinlah program tersebut tidak akan sustain. Makanya kami juga melakukan mekanisme pendanaan dan pendampingan. Kami juga membuat SOP layanan berjejaring. Jadi di SOP ini mungkin salah satunya adalah tadi, ada edukasi yang juga diterapkan oleh DP3A ya, dan stakeholder terkait untuk memberikan edukasi kepada remaja-remaja gitu ya, kepada adik-adik kita yang sekolah. Kita juga melakukan sosialisasi di sekolahan. Kami punya program modul desa berseri. Di dalam modul itu salah satunya juga tentang edukasi tentang pernikahan dini. Yang terakhir kami juga punya sekolah kesetaraan gender atau setara ya. Nah, disinilah sebenarnya adik-adik kita usia SMA, usia SMP itu juga kita memberikan edukasi kesetaraan gender di kalangan remaja. Kita juga bahkan menghasilkan konselor sebaya di desa ataupun di sekolah. Kalau kita mau cerita sama orang, pasti kita sukanya cerita sama yang seumur gitu ya. Makanya di sini tahapan selanjutnya adalah sertifikasi terhadap konselor sebaya yang juga nanti akan didampingi oleh praktisi yang punya kapasitas untuk melakukan itu. Dan yang terakhir, bagaimana sih sebenarnya ketika ada kasus-kasus seperti yang disampaikan oleh penanya tadi? Bagaimana edukasi, tadi kami sudah jawab. Bagaimana kalau ada kekerasan? Satu adalah berperan sebagai pelopor dan pelapor kekerasan di kalangan remaja. Karena persoalan ini seperti gunung es ya, yang terlihat cuma dikit daripada yang tidak terlihat gitu. Sehingga
ini menjadi sebuah program yang alhamdulillah sudah kami lakukan di Kabupaten Karawang, dan kami berharap bahwasanya dengan berbagai apa yang kita lakukan, ada bentuk replikasi ke desa lain, bentuk replikasi ke kecamatan lain, dan juga bisa menjadi sesuatu yang bisa dijadikan berbagi kebaikan. Karena yang satu desa udah bagus, kenapa tidak di desa lain, kecamatan lain, dan kabupaten lain? Itu yang nanti kami akan lakukan dengan berbagai dukungan dari kedinasannya. Mungkin jawaban kami seperti itu, Mbak Gigi. Baik, terima kasih Bapak Lutfi dan juga Ibu Rina. Lanjut, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Rizkian Syafid Ramadana yang ditujukan untuk Ibu Rina. Jadi tadi disebutkan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pembunuhan anak harus ada partisipasi dari anak itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah metode atau strategi seperti apa yang kira-kira bisa digunakan untuk mengajak anak supaya bisa berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Gigi. Izin menjawab pertanyaannya Mas Rizky ya tadi ya. Rizkiansah. Oke. Betul, salah satu pilar yang kemudian harus masuk ketika melakukan CSR adalah partisipasi anak. Nah, bagaimana anak ini kemudian bisa dilibatkan? Sekarang kita mengenal anak itu dalam konteks forum ya. Jadi kalau anak secara individu memang agak secara kelembagaan mungkin agak susah untuk kemudian kita tarik itu sebagai bagian untuk partisipasi, tapi kita bisa membawanya secara kelembagaan melalui forum. Nah, di tempat kita kan sudah banyak forum ya, misalnya ada forum anak ya, baik itu forum anak di tingkat desa, kelurahan maupun forum anak kecamatan, forum anak kabupaten, sampai forum anak provinsi dan forum anak nasional kan sudah ada. Nah, mereka ini bisa dilibatkan karena biasanya mereka sudah sertifikasi atau sudah terregistrasi dengan pelatihan konvensi hak anak, sehingga mereka akan lebih aware dengan persoalan hak-hak mereka karena mereka tahu hak-hak apa saja yang sebenarnya menjadi hak mereka gitu, sehingga mereka pun harus memiliki kesadaran terkait dengan apa yang mereka bisa sumbangkan juga, bukan hanya nuntut haknya tapi mereka bisa melaksanakan kewajibannya. Selain forum anak, mungkin kalau teman-teman bisa melihat ada forum genre, kemudian ada forum OSIS ya, kemudian ada forum-forum lain yang kaitannya itu dengan anak ya, 0 sampai dengan 18 tahun itu bisa dilibatkan, sehingga saya yakin di teman-teman yang tadi disampaikan oleh Pak Lutfi tadi di Karawang melalui DP3A-nya juga tadi sampai muncul istilah pelopor. Ini Pak Lutfi luar biasa, istilah-istilah pemenuhan anak sudah sangat beliau kuasai sekali terkait dengan hal ini. Nah, sehingga pasti mereka juga melibatkan forum anak, sehingga bagaimana pendidikan sebaya tadi dilakukan itu kan bagian dari partisipasi anak sebenarnya. Jadi anak-anak tadi bisa dilakukan kalau langsung real, contohnya seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Karawang tadi atau di Subang kaitannya dengan konselor sebaya ya, teman sebaya, baik itu dilakukan untuk pencegahan pernikahan dini maupun pencegahan kekerasan ataupun terkait dengan bagaimana berteman dengan ODA gitu ya, anak-anak dengan ada anak dengan HIV/AIDS. Nah, ini bisa dilakukan sebagai sarana motivasi. Atau teman-teman dari forum anak atau forum-forum lainnya yang itu bagian dari komunitas anak juga bisa ikut urun rembuk di Musren ya, baik itu Musren Bangkel, Musren Bangcam, Musren Bangkot maupun musrenbang tertentu yang ada di wilayahnya, sehingga usulan-usulan mereka termasuk ketika bicara dengan para pengusaha itu bisa dilibatkan. Atau teman-teman yang biasanya forum anak bisa mungkin bikin proposal gitu ya Pak Lutfi ya, karena tadi Pak Lutfi bilang kalau apa yang Pertamina lakukan itu tidak terlepas dari networking atau jejaring dengan pihak-pihak lain yang ada di sekitarnya, sehingga mungkin teman-teman forum anak juga bisa membuat proposal, kemudian menyampaikan punya ide terkait dengan permasalahan sosial yang ada di sekitarnya, kemudian disampaikan ide itu, proposal itu kepada teman-teman di Pertamina, mungkin akan bisa dikaji
kaji ulang begitu ya Pak Lutfi biasanya, atau mungkin nanti bisa dapat penjelasan bagaimana lebih lanjut apakah Pertamina sudah melibatkan anak nggak ketika bicara soal CSR-nya. Nah, demikian Mbak Gigi. Baik, terima kasih Ibu Rina atas jawabannya. Kalau dari Bapak Lutfi sendiri, apakah mungkin ingin menambahkan, Pak? Oke, mungkin sudah bisa dicukupkan begitu ya, Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rina juga Bapak Lutfi dan juga Bapak Dodi yang mungkin sudah izin mendahului. Senang sekali saya dapat berpartisipasi dalam acara yang luar biasa ini dan banyak sekali ilmu yang dapat diperoleh. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh para narasumber kita di siang menuju sore hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kesalahan datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan akhir kata, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara saya kembalikan ke Mbak Fatra. Oke, baik. Terima kasih Mbak Gigi, diskusi yang sangat luar biasa pada siang hari ini di Prospek Talk 15 dengan tema peran perusahaan dalam mewujudkan pemenuhan hak anak yang diselenggarakan oleh Prospek Institute. Baik, mungkin saya sampaikan kembali jika Prospek atau singkatan dari Proper and Sustainability Partnership Center by Arjuna Wijaya Karya merupakan konsultan proper dan program-program keberlanjutan yang berorientasi pada konsep lingkungan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Oke, baik. Bapak dan Ibu juga dipersilahkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah tersedia di kolom chat. Dan nanti untuk sertifikat Prospek Talk dan materi akan menyusul kami kirimkan via email sesuai dengan daftar hadir yang sudah Bapak Ibu isi. Seperti itu. Dan saya mewakili Prospek Institute mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber, yaitu Bapak Wazirul Lutfi. Terima kasih juga untuk Bapak Dodi Absenang dan juga Ibu Dr. Rina Herlina. Dan juga terima kasih untuk moderator kita pada siang hari ini, yaitu Mbak Niwang Gita Nafulani. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Prospek Talk 15 pada hari ini. Oke, mungkin boleh beri tepuk tangan atau reaction di Zoom kali ini. Oke. Dan dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa kembali pada Prospek Talk selanjutnya. Dan untuk mengetahui agenda kami, Bapak dan Ibu bisa cek Instagram kami di prospek.institute dan juga akademi.prospek, dan bisa juga mengunjungi website kami di arjunawijaya.co. Dan untuk rekaman Prospek Talks nanti bisa mengunjungi di YouTube kami di Prospek Institute. Oke, akhir kata selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Rina, hatur nuhun. Ya, terima kasih banyak masukannya, Dokter. Ya, kapan-kapan kita diskusi Karawang Berseri. Bangga, insya Allah. Baik, terima kasih. Saya izin untuk end meetingnya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih semuanya. Terima kasih kesempatannya Prospek ya. Sampai ketemu di Semarang, Dr. Rina.